Jadi selamat pagi, siang, dan malam para ibu dan teman-teman sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Arif Sumurung Perdiri akan menjelaskan tentang hasil kali kelarutan atau KSP. Jadi kelarutan atau kita sebut hash adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut pada suhu tertentu. Kelarutannya khususnya untuk zat yang sukar larut, basa, dan garam yang sukar larut. Biasanya kelarutan memiliki satuan dalam gram per liter atau mol per liter. Nah, kelarutan pada suhu dan jumlah pelarut yang sama eh, eh, ketika jumlah zat yang terlarut lebih sedikit daripada harga kelarutannya, maka larutan tertentu disebut dengan larutan belum jenuh. Ini suatu larutan yang masih dapat melarutkan zat terlarut di suhu tertentu. Yang kedua, pada suhu dan jumlah pelarut yang sama, ketika jumlah zat yang terlarut sama dengan harga kelarutannya, maka larutan terbentuk disebut dengan larutan jenuh atau belum terbentuk endapan. Yang ketiga, pada suhu dan jumlah pelarut yang sama, ketika jumlah zat yang terlarut lebih banyak daripada harga kelarutannya, maka larutan terbentuk disebut dengan larutan lewat jenuh atau terbentuk endapan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu eh, banyak di sekitar kita. Contohnya adalah teh manis. Nah, pada saat kita membuat teh manis, pastinya kita membutuhkan gula. Nah, gula ini pada saat kita tuang ke dalam secangkir gelas, kita aduk, pasti kita pernah menemukan bahwa gula tersebut tidak larut sempurna. Itu dikarenakan harga kelarutannya lebih besar daripada eh, si eh, ketika jumlah yang terlarut daripada harga kelarutannya lebih besar. Makanya tidak terlarut sempurna. Makanya disebut dengan lewat jenuh. Contoh lainnya adalah garam juga. Nah, ada beberapa ada hasil kali kelarutan KSP. Apabila zat berupa elektrolit dilarutkan dalam air, maka zat tersebut akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Yang kedua, konsentrasi zat yang larut dalam larutan jenuh disebut kelarutan. Yang ketiga, kondisi di mana laju disosiasi membentuk ion-ionnya sama dengan laju membentuk datannya disebut kesetimbangan dinamis atau kesetimbangan ionik. Yang keempat, di dalam larutan, ion-ion tersebut pertumbuhan kembali membentuk padatan. Dan yang terakhir adalah dari kesetimbangan ionik, konsentrasi ion-ion dari elektrolit padat dalam larutan tidak berubah lagi. Larutan ini disebut larutan jenuh. Kita lanjutkan dengan kelarutan. Nah, kita misalkan ada suatu senyawa dengan AXBY. Nah, AXBY ini kita pecah menjadi XAY plus tambah Y BX min, di mana X dan Y ini adalah sebuah konstanta. Oleh karena konsentrasi padatan AXB tetap, maka AXB dapat digabung dengan KC dan diflore. KC adalah AXB sama dengan A Y plus pangkat X dikali B konsentrasi BX min pangkat Y. Hasil kali konsentrasi ion-ion AY plus dan BX min dalam larutan jenuh yang diberi pangkat fissionnya disebut hasil kali kelarutan atau KSP, yaitu KSP sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X dikali konsentrasi BX min pangkat Y, di mana KSP itu kita sebut dengan solubility product constant. Hubungan kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, konstanta hasil kelarutan atau KSP menggambarkan keseimbangan antara zat padat dan ion penyusunnya dalam suatu larutan. Nilai konstanta menunjukkan sejauh mana suatu senyawa dapat terdisosiasi menjadi dalam air. Semakin tinggi KSP, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nah, hubungan QSP dan KSP. Nah, melalui QSP ini kita dapat menebak bahwa larutan tersebut mengendap atau tepat mengendap maupun belum mengendap. Nah, di sini ada beberapa catatan bahwa semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut. Nilai KSP juga dapat digunakan untuk memisahkan ion-ion yang terdapat dalam suatu wadah. Misalnya, memisahkan ion Cn2+ dan Cd2+ dengan penambahan gas H2S. Lalu nilai KSP dapat digunakan untuk meramalkan terjadi atau tidaknya dapat suatu zat. Hal ini dilakukan dengan membandingkan nilai KSP dengan koefisien reaksi atau KSP, QSP. Nah, QSP itu apa sih? QSP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan dengan asumsi zat terdisosiasi sempurna. Nah, kita lanjutkan ke pengaruh ion senyawa terhadap kelarutan. Apabila kita menambahkan ion senama ke dalam larutan jenuh yang berada pada kesetimbangan, maka berdasarkan asas Leclerc, kesetimbangan akan bergeser ke kiri membentuk endapan. Dengan demikian, dengan penambahan ion senama akan mengurangi kelarutan zat. Nah, pokoknya garis besar dari pengaruh ion senyawa terhadap kelarutan adalah kalau penambahan ion senama akan mengurangi kelarutan zat. Semakin besar ion senamanya, maka kelarutan dari suatu zat itu akan semakin kecil. Nah, penambahan hasil terhadap magnesium. Nah, ini adalah contohnya.
HCl memiliki H plus plus Cl min. Nah, AgCl juga memiliki Ag plus plus Cl min. Dapat uh, suatu larutan yang memiliki ion yang senyawa. Nah, kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga jumlah padatan AgCl semakin banyak. Maka kelarutan AgCl berkurang. Pengaruh pH terhadap kelarutan kita bagi menjadi dua. Yang pertama, pengaruh pH terhadap kelarutan basa yang sukar larut. Jika terjadi perubahan pH pada larutan, maka menurut asas Leclerc, nah ini adalah suatu senyawa, yaitu kita sebutlah MOHX, dengan X adalah koefisiennya. Kita bedah menjadi M plus plus X OH min. X adalah koefisien dari si OH min. Nah, apabila pH dinaikkan, berarti H plus berkurang, OH min bertambah. Dengan demikian, keseimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga lebih banyak padatan MOHX yang akan terbentuk. Jadi, larutan zat akan berkurang. Yang kedua, apabila pH diturunkan, berarti H plus bertambah, OH min berkurang. Dengan demikian, keseimbangan akan bergeser ke kanan dan lebih banyak padatan MOHX yang akan terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kelarutan zat akan bertambah. Dilanjutkan yang kedua yaitu pengaruh pH terhadap kelarutan garam dari asam lema yang suka larut. MXAY adalah satu contoh yang kita bikin, yaitu dengan X M pangkat Y plus tambah YA X min, yang dimana X dan Y ini adalah suatu konstanta. Nah, anion akumin adalah basa konjugasi yang relatif kuat. Nah, kita misalkan si A ini adalah basa yang kuat dan juga si M ini adalah si asam lemah. Dengan demikian, anion akumin dapat hidrolisis dan membebaskan ion OH min. Nah, AX min plus H2O akan menjadi Ha pangkat X min 1 tambah OH min. Adanya pelepasan ion OH min menyebabkan perubahan pH dapat mempengaruhi kelarutan MXAY. Pengaruh tersebut dapat dijelaskan menggunakan ajas Leclerc. Sama dengan yang pertama, yaitu apabila pH diturunkan, berarti H plus bertambah, OH min berkurang. Akibatnya konsentrasi si X min ini akan berkurang dan menyebabkan kesetimbangan ionik bergeser ke kanan. Nah, sehingga lebih banyak garam MX AY yang terdisosiasi menjadi ion-ionnya. Jadi kelarutan zat akan bertambah. Apabila pH dinaikkan, maka berarti H plus berkurang, OH min bertambah. Akibatnya konsentrasi AX min akan bertambah dan menyebabkan kesetimbangan ionik bergeser ke arah kiri. Yang dimana karena bergeser ke arah kiri, maka senyawa MXAY akan semakin banyak dan juga akan terbentuk banyak endapan garam MXAY. Jadi kelarutan zat akan berkurang. Nah, di sini ada beberapa contoh soal yang telah saya sediakan. Nah, ini adalah contoh soal pertama. Saya akan bacakannya. Ke dalam 100 ml larutan CaCrO4 0,4 molar, ditambahkan 100 ml larutan AgNO3 0,4 molar. Jika KSP Ag2CrO4 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12, masa zat yang mengedap adalah yang dimana air O16, Ca40, Cr52, Ag108, dan N sama dengan 14. Nah, kita perlu membedah contoh soalnya. Jadi kan diberitahu bahwa si larutan CaCrO4 ini dicampur dengan si AgNO3 ini. Berarti kita harus membentuk suatu pencampuran yang dimana kita bentuk akan MRS. Kita tahu si CaCrO4 ini adalah 100 ml dan konsentrasinya adalah 0,4 molaritas. Dan juga si HGNO3 ini 100 ml dan 0,4 molaritas. Diberikan KSP AgCrO4 sama dengan 9 kali 10 pangkat min 12. Kita akan menyelesaikan soalnya. Nah, ini adalah penyelesaian nomor satu. Yang dimana si CaCrO4 itu, si CaCrO4 ini memiliki 0,4 molaritas dan 100 ml. AgNO3 0,4 molaritas dan 100 ml. KSP Ag2CrO4 sama 9 kali 10 pangkat min 12. Nah, CaCrO4 plus AgNO3 akan membentuk satu senyawa baru. Nah, kita bedah terlebih dahulu CaCrO4 itu disusun oleh Ca2 plus dan ion CrO42 min. Sedangkan AgNO3 itu menjadi Ag plus plus NO3 min. Nah, kita perlu menyetarakan reaksi antara kanan dan kiri. Kita peroleh bahwa sebelah kanan memiliki Ag2. Namun sebelah kiri juga kita harus memiliki Ag2, sehingga kita perlu mengalihkannya dengan 2. Maka konstanta di AgNO3 harus kita kali 2. Karena konstanta AgNO3 itu 2, maka si CaNO3, NO3 ini harus juga
koefisien 2. Makanya kita harus kalikan dengan 2. Maka akan terjadi penyetaraan reaksi, di mana akan terbentuk kesetimbangan. Nah, kita memperoleh bahwa uh, rumus dari moralitas adalah mol per volume. Nah, molaritas dari CaCrO4 sama dengan N per P, di mana diberikan bahwa 0,4 molaritas dan 100 ml. Nah, kita dapat mencari molnya. Jadi 100 ml dikali 0,4 molaritas kita peroleh 40 milimol. Kita lanjutkan dengan si molaritas AgNO3, yang di mana telah diberikan molaritas dan juga volume. Kita dapat mencari N-nya adalah 40 milimol. Nah, karena memiliki hal yang sama, kita tuliskan ke sini, ke dalam tabel MRS. 40 milimol dan 40 milimol. Namun perlu diperhatikan bahwa si AgNO3 ini memiliki koefisien 2. Kita harus berhati-hati, dikarenakan kemungkinan kebanyakan yang salah adalah di sini. Ini bukanlah suatu campuran senyawa hidrolisis atau buffer atau titrasi. Jadi kita menggunakan uh, prinsip pembatas untuk menentukan mana yang habis. Nah, kita melihat bahwa si 2 AgNO3 ini memiliki uh, perbandingan yang lebih kecil daripada si CaCrO4 ini. Mula-mula 40 mmol, 40 mmol. Ini adalah 40 mmol karena dia memiliki koefisien 2 pastinya lebih kecil. Nah, karena ini koefisiennya 1, maka kita kalikan 1 per koefisien si AgNO3. Berarti 1 per 2 dikali 40 mmol. Kita peroleh bahwa yang reaksi itu adalah 20 mmol. Maka sisanya adalah 20 mmol. Nah, karena kita peroleh itu tersebut, kita dapat memperoleh bahwa si Ag2CR4 itu adalah sama juga karena memiliki koefisien 1, maka 20 mmol. Maka yang bersisa adalah 20 mmol. Dari sini kita dapat mencari massa yang ditanyakan pada soal. Massa yang terbentuk endapan. Maka kita cari massa sama dengan mol dikali AR. Nah, kita peroleh bahwa 20 mmol dikali 332 sama dengan 6,60 miligram sama dengan 6,64 gram. Karena kan 332 ini adalah ember dari si AgCrO4. Nah, kita dapat, karena kita hanya disuruh mencari massa, kita dapat juga mencari pembuktian pengendapannya. Nah, AgNO3 dapat kita baca menjadi Ag plus plus NO3 min. AgNO3 memiliki 40 mol, maka karena memiliki sama-sama koefisien 1, maka si Ag plus juga memiliki 40 mol. Kita dapat mencari molaritas Ag plus dalam campuran CaCrO4 dan AgNO3, di mana kita harus menambahkan volume totalnya, yaitu 100 tambah 100 menjadi 200. Maka 40 mmol per 200 ml sama 0,2 molaritas. Nah, kita lanjutkan dengan CaCrO4. Karena Ca2 plus plus CrO4 domin, maka ion ini tersebut saling melengkapi, 2 plus dengan domin. Maka kita peroleh bahwa koefisiennya adalah sama, 40 mmol, 40 mol, 40 mmol. Maka kita peroleh bahwa molaritas dari CrO4 sama dengan N per P sama dengan 40 mmol per 200 ml. Kita peroleh bahwa 0,2 molaritas. Nah, Ag2CrO4 itu dapat kita pecah menjadi 2 Ag plus plus CrO4 domin. Nah, berdasarkan rumus QSP yang sama dengan rumus KSP, dapat kita tulis bahwa konsentrasi Ag plus dikalikan koefisiennya itu 2 menjadi konsentrasi Ag plus kuadrat dikali konsentrasi CrO4 2 min. Nah, kita peroleh bahwa tadi molaritas dari si Ag dan CrO4 telah kita dapatkan. Maka kita kalikan 0,2 kuadrat dikali 0,2. Kita peroleh bahwa 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, kita mengetahui bahwa QSP lebih besar dari KSP. Karena KSP-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 12, sedangkan QSP-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 3. Nah, melalui penjabaran tersebut, kita dapat memperoleh bahwa yang terbentuk endapan. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Soal yang kedua adalah ketahui KSP MnOH2 4 kali 10 pangkat minus 14. Jika larutan MnCl2 0,01 molar dinaikkan pH-nya, akan mulai terbentuk endapan pada pH kira-kira. Nah, kita perlu membedah soal. Kita perlu membedah masalah yang ada pada soal. Nah, kan yang diberikan adalah KSP MnOH2, di mana nilai KSP MnOH2 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 14. Nah, jika larutan MnCl2 0,01 dinaikkan pH-nya, jadi kita diberikan bahwa si MnOH2 ini adalah satu larutan dalam, kita anggap dalam satu gelas. Namun ditambahkan MnCl2 0,01 molar. Yang dimana karena penambahan ini, dia menaikkan pH-nya si larutan dalam gelas tersebut. Nah, akan mulai terbentuk endapan pada pH kira-kira. Jadi kita mau mencari pada pH berapa si endapan itu akan terbentuk.
Nah, ini adalah penyelesaian soalnya. Nah, diketahui KSP MnOH2 senilai 4 kali 10 pangkat minus 14. pH dinaikkan karena penambahan MnCl2 0,01 molaritas atau 1 kali 10 pangkat min 2 molaritas. Yang ditanya adalah endapan pH. Berarti kita mau mencari endapan terbentuk pada pH berapa. Nah, kita diberikan bahwa MnOH2 kita dapat kita pecah menjadi Mn2 plus 2OH min. Nah, KSP-nya adalah konsentrasi Mn2 plus dikali konsentrasi OH min pangkat koefisiennya itu kuadrat. Nah, karena penambahan MnCl2, kita beda juga Mn2 plus 2Cl min. 0,01 molar, yang dimana karena memiliki koefisien 2 pada Cl min, maka dia akan menjadi 0,02 molaritas dan 0,01 molaritas pada Mn2 plus. Nah, perhatikan bahwa senyawa MnOH2 dan MnCl2 memiliki ion yang sama, yaitu Mn2 plus. Nah, sesuai dengan hukum dari asas Lechet-Taylor, kita telah mempelajari bahwa penambahan ion senyawa akan mengurangi kelaratan tersebut. Nah, pada masalah ini, adanya ion senyawa karena Mn2 plus pada MnOH2 bernilai S yang dimana sangat kecil. Maka kita menggunakan konsentrasi Mn2 plus pada MnCl2. Nah, konsentrasi MnOH2 ini itu Mn2 plus 2OH min, di mana inilah S, dan 2S. Karena S ini sangat kecil, maka kita tidak menggunakannya sesuai dengan asas Lechet-Taylor. Kita gunakan konsentrasi Mn12 pada MnCl2. Nah, kita masukkan ke rumus KSP. Nah, KSP sama dengan konsentrasi Mn12 dikali OH min kuadrat. Nah, OH min adalah pH yang mau kita cari berapa di titik berapa dia akan membentuk endapan. Nah, diberikan KSP-nya tadi 4 kali 10 pangkat min 14 dan juga konsentrasi Mn12-nya adalah eh, 1 kali 10 pangkat min 2. S-nya kita baikkan karena terlalu sangat kecil. Maka kita peroleh bahwa OH min kuadrat sama dengan 4 kali 10 pangkat min 12. OH min sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, kita dapat menggunakan eh, rumus kimia. Kita peroleh bahwa pOH sama dengan min log OH min. Sama dengan min log kali 2 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 6 min log 2. Nah, untuk mencari pH, kita menggunakan rumus bahwa total dari pH sama pOH itu adalah 14. Nah, maka pH sama dengan 14 kurang pOH. 14 kurang 6 min log 2. Maka kita peroleh bahwa pH-nya adalah 18 log 2. Nah, log 2 tersebut adalah nilai dari 0,3. Maka kita peroleh bahwa pH-nya adalah 8,3. Nah, sekianlah dari saya tentang penjelasan hasil kelarutan. Jika ada kata-kata yang salah, mohonlah dimaafkan. Terima kasih.